Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi tentang swamedikasi obat analgesik pada siswi Disminor. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah upaya pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi gejala penyakit yang bersifat ringan tanpa resep dari dokter. Swamedikasi sering kita lakukan ketika mengalami penyakit ringan seperti demam, batuk, flu, sakit kepala, diare, ataupun disminor. Ketika teman-teman menderita sakit ringan seperti yang disebutkan tadi, teman-teman mungkin akan pergi membeli obat di apotek, toko obat, minimarket, ataupun warung-warung di dekat rumah teman-teman untuk mengobati penyakit yang diderita. Nah, inilah yang dinamakan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Biasanya obat-obatan yang diperbolehkan untuk swamedikasi adalah obat-obatan dengan logo bebas dan bebas terbatas saja. Ada baiknya jika teman-teman ingin melakukan swamedikasi, konsultasikan terlebih dahulu obat yang akan digunakan kepada apoteker supaya obat yang digunakan tepat indikasinya. Setiap dari kita pasti pernah kedatangan tamu. Bukan beberapa dari kita bahkan kedatangan tamu secara rutin, apalagi kalau bukan menstruasi atau datang bulan. Tapi apakah kalian tahu tamu bulan wanita yang normal? Kapan dan bagaimana sih? Simak jawabannya dalam video kali ini. Menarka merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa pubertas sebelum masa reproduksi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan, mens, atau haid. Siklus menstruasi dimulai dari waktu hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus setiap orang sedikit berbeda, tetapi prosesnya sama. Jalannya siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Siklus menstruasi melewati 4 fase penting yang secara normal berlangsung antara 21 hari hingga 35 hari dan paling sering di 28 hari. Singkatnya, setelah menstruasi terjadi, hormon estrogen meningkat dan menyebabkan penebalan dinding untuk mempersiapkan tempat pertumbuhan janin. Di saat yang bersamaan, FSH mendorong pertumbuhan folikel atau bakal sel telur untuk bertumbuh. Setelah sel telur sudah matang, terjadi peningkatan kadar LH. Ia membuat ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang untuk berjalan ke tuba Fallopi. Di tuba Fallopi inilah sel telur berharap akan bertemu dengan sel sperma. Untuk dibuahi, jika terjadi pembuahan maka bakal janin akan berjalan dan melekat ke dinding rahim yang sudah menjadi lebih kuat oleh hormon progesteron. Namun, jika tidak maka sel telur hanya akan berjalan sendiri ke rahim tanpa adanya kehamilan. Kadar estrogen dan progesteron akan turun sehingga dinding rahim meluruh dan terjadinya menstruasi dan siklus dimulai kembali secara normal. Fase pendarahan atau menstruasi ini umumnya berlangsung selama 5 hari. Tapi, kalian tidak perlu khawatir jika fase menstruasi kalian lebih singkat atau lebih panjang dari 5 hari. Karena durasi 3 hingga 7 hari masih dianggap normal. Namun, jika setelah 8 hari menstruasi tidak berhenti, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Secara umum, kebanyakan dari perempuan menganggap bahwa semua tanda-tanda menjelang menstruasi seperti kram, pegal-pegal, dan perubahan mood sebagai PMS atau premenstruasi syndrome. Padahal perubahan kondisi tubuh mendekati waktu haid bisa menjadi dua, yaitu PMS dan disminor. Apa itu disminor? Disminor ataupun lebih dikenal sebagai nyeri haid merupakan gejala yang timbul menjelang dan selama menstruasi, yang ditandai dengan gejala kram pada perut bagian bawah. Penyebab terjadinya disminor biasanya disebabkan oleh otot rahim yang berkontraksi dan upaya meluluhkan lapisan dinding rahim, dan rasa nyeri kram umumnya juga turut menyertai.
Apa saja tanda dan gejala dari disminor? Yang pertama, bisa nyeri kepala. Yang kedua, nyeri atau kram pada perut bagian bawah. Yang ketiga, punggung dan pinggang terasa nyeri. Dan yang keempat, payudara terasa kencang dan sakit saat terkena pakaian. Apa saja akibat dari disminor ataupun nyeri haid? Yang pertama, terjadinya perubahan emosi seperti moody atau mudah emosi. Yang kedua, lebih cenderung malas beraktivitas. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk meringankan nyeri haid atau disminor tersebut? Kita dapat menggunakan golongan obat analgesik untuk mengurangi rasa sakit pada saat nyeri haid. Contoh obat analgesik yang bisa digunakan untuk meredakan nyeri haid yaitu ibuprofen, golongan obat bebas terbatas, dan paracetamol, golongan obat bebas, dan obat asam mefenamat, golongan obat wajib apotek atau OWA. Obat analgesik tersebut dijual bebas dan dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter. Tanda obat bebas. Obat bebas memiliki logo berwarna hijau dan tepi berwarna hitam. Tanda obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki logo berwarna biru dan tepi berwarna hitam. Untuk penyimpanan obat analgesik ini dapat disimpan pada suhu kamar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau lembab. Obat analgetik tidak boleh digunakan secara terus-menerus meski rasa sakit telah hilang karena dapat menyebabkan kerusakan lambung dan fungsi ginjal.